Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 64 Pertengkaran. Kita beratap keluar jendela, dia tidak mau meratap wajah Gilang. Bahkan dia mengabaikan Gilang yang mengajak ngobrol dirinya. Sayang, panggil Gilang pelan. Kita pura-pura memejamkan mata agar Gilang tidak mengajaknya bicara. Sayang, aku tahu kamu pasti mendengarkan aku. Aku hanya minta pengertiannya sedikit lagi. Aku tidak menghubungi kamu, aku sibuk bukan karena aku mau, tapi keadaan yang membuat aku seperti ini. Jelas Gilang, kita tidak memperdulikan penjelasan Gilang, dia masih saja mengunci mulutnya rapat-rapat. Sebenarnya, aku ingin saat aku capek bekerja, pusing karena masalah kantor tuh bisa fresh dan kembali bersemangat karena bertemu atau mendengar suara kamu saja. Bukan begini, membuat aku semakin pusing, kata Gilang. Jadi ini salah aku. Kita menatap Gilang dengan kedua mata yang nanar. Aku tidak menyalahkan kamu, aku hanya berhenti. Kita meminta Gilang menghentikan mobilnya. Kamu mau apa? Aku bilang berhenti Kak Gilang, ucap kita dengan nada yang semakin meninggi. Enggak, aku gak akan menghentikan mobilnya. Kamu jangan bertindak aneh-aneh. Kamu boleh marah atau apa, tapi kamu tetap harus di mobil ini sampai tujuan, kata Gilang. Kita gak mau, ucapnya dengan menangis. Sayang, kamu kenapa? Apa yang salah? Gilang masih saja tidak peka dengan kemarahan kita. Gak ada yang salah, hanya aku yang ingin melakukan ini, katanya dengan sangat emosi. Bukannya menghentikan laju mobilnya, Gilang justru menambah kecepatan mobilnya, sampai kita memejamkan matanya karena ketakutan. Gilang memarkirkan mobilnya di depan rumah kita. Kita yang masih terengah-engah nafasnya saking ketakutannya, dia langsung turun dari mobil dan menutupnya dengan sangat keras. Dasar Gila, gerutunya sembari berlalu pergi. Gila mengusap rambutnya ke belakang. Tiba-tiba dia menyesal dengan apa yang terjadi di perjalanan mengantar kita. Tuhan, kenapa jadi begini? Katanya sambil membenturkan pelan di tempat kemudi. Ponsel kita bergetar berkali-kali, namun dia mengabaikannya. Dia sedang tidak ingin ngapa-ngapain, cukup hanya rebahan saja. Tak, tuh HP lo bunyi mulu dari tadi, kata Raka sambil memandangi ponsel kita yang ada di sofa. Biarin aja, katanya dengan nada datar. Lo kenapa lagi sih? Udah siang nih, gak mau ke kantor apa? Raka dibuat heran lagi sama adiknya itu, moodnya semakin berubah-ubah tidak jelas saja. Semakin ngeri saja dilihatnya. Enggak, libur, jawabnya dengan agak ngegas. Oh, lo mau ngurusin pernikahan lo ya? Mau fitting baju? Raka mengangguk-angguk. Gak juga, gue cuma mau di rumah aja. Lagian gue juga gak tahu pernikahannya mau lanjut atau tidak. Jawab kita sembari mengambil ponselnya lalu pergi ke kamarnya. Tak, lo kok ngomongnya begitu? Ada masalah sama Gilang? Raka mengejar kita, dia makin heran dan tidak mengerti dengan adiknya itu. Kenapa dia bisa mengatakan pernikahannya entah akan jadi dilaksanakan atau tidak. Sepertinya sedang ada masalah besar menimpa hubungan kita sama Gilang. Raka, gue lagi gak mood ngomong. Kita menutup pintunya dan menguncinya. Tak, lo jangan aneh-aneh loh. Raka tiba-tiba takut kalau kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Kita menaruh ponselnya di sebelah, sembari duduk bersila. Lalu memasang handsfree, lalu memutar lagu melo. Dia sengaja memutar lagu itu biar bisa menangis lebih kencang lagi. Menurutnya setelah menangis, sejadinya dia akan merasa lega. Satu pesan masuk ke ponselnya, kita melirik ke sebelah, lalu mengabaikan karena nomor baru. Ponselnya lalu berdering hingga menghentikan putaran musiknya. Ih, siapa sih? Ganggu aja. Kita mengambil ponselnya. Halo, siapa nih? Tanya kita dengan nada sewot. Hai kita, gue Devan, kata Devan dengan suara yang sangat gembira, karena kita mengangkat ponselnya. Oh, Devan, ada apa ya? Tanya kita dengan nada masih sama datarnya. Gak ada apa-apa sih, cuma pengen telepon lo aja, sibuk gak Git? Devan mulai berniat PDKT lagi dengan kita. Iya nih, lagi sibuk, sorry ya, nanti atau kapan kita sambung lagi, kata kita buru-buru mematikan sambungan teleponnya. Kenapa sih pakai telepon-telepon segala? Kita mematikan sambungan datanya agar tidak ditelepon-telepon lagi sama Devan. Kita kembali menikmati galaunya sembari merebahkan tubuhnya.
Gilang yang selesai meeting langsung pergi ke ruangan kita untuk menemuinya. Dia coba setelah menelpon tidak diangkat ponselnya menjadi tidak aktif. Bos, cari siapa? Tanya Ina. Kita di mana ya? Tanya Gilang saat tidak melihat kita di ruangan. Gak tahu, pagi ini dia absen dan gak ada izin sama siapa-siapa, kata Ina. Jadi kita gak datang ke kantor. Gilang sebaiknya dibuat cemas sama kita. Setelah pertengkaran semalam, kita tak mau membalas pesan dan juga tidak mau menerima teleponnya. Enggak bos, Ina menggelengkan kepala. Oke, makasih Ina. Farah sama Vian kemana ya? Mereka lagi ada kerjaan di luar sama Nino dan Mas Win. Ada yang mau disampaikan bos? Tanya Ina lagi. Enggak, makasih ya. Gilang memutar tubuhnya untuk kembali ke ruangannya. Namun saat memutar dia bertuburkan dengan Bella yang hendak masuk. Gilang langsung menarik tangan Bella agar tidak jatuh. Kamu tidak apa-apa? Tanya Gilang. Bella tidak menjawab, dia justru bengong melihat wajah Gilang. Dia terpesona dengan ketampanan Gilang. Bella? Hah? Iya pak, saya nggak apa-apa. Bella langsung salah tingkah, wajahnya memerah karena malu. Ina menarik tangan Bella ketika Gilang sudah pergi meninggalkan mereka. Bella, lo jangan macam-macam loh. Ina melihat kalau Bella menyimpan perasaan sama bosnya itu. Macam-macam apa sih mbak? Kata Bella dengan memegang teguknya karena Ina mengetahui maksud hatinya. Lo menyimpan perasaan kan sama bos Gilang? Ingat, dia itu punya kita. Jangan jadi pelakor loh, gak baik. Ngaco deh Mbak Ina. Tapi gak ada salahnya juga kan kalau kita menyukai bos Gilang, dia itu perfect banget. Malah kitanya berpikir jelek sama bos Gilang. Ujar Bella yang memperhatikan langkah Gilang. Ya, dia bilang seperti kemarin, mungkin dia lagi kesal saja, kata Ina. Sekesal-kesalnya orang, gak mungkin kan bilang mau mengkhianati pasangannya, sampai mau mengambil hartanya saja, kata Bella dengan muka julid. Gue rasa sih itu guyoran dia aja. Gue ingetin lo ya, jangan macam-macam deh. Lo bisa di sini, pindah ke tim ini juga karena kebaikan kita. Kata Ina sembari masuk ke ruangan. Bella terdiam. Kenapa Ina bisa bilang kalau dia masuk tim Win itu karena kita? Yang dia tahu, dia bisa berada di sini karena kebaikan Win dan juga Gilang. Sayang, apa yang sedang kamu lakukan? Kata Gilang pelan dan melanjutkan jalan. Gilang mencoba menelpon kita, namun nomornya masih saja tidak aktif. Gilang mengacak-acak rambutnya. Sayang, jangan bikin aku gila dong, kata Gilang sembari menghela nafas panjang dengan nada keluhan. Permisi pak, ini berkas yang bapak minta sudah selesai, kata Lila. Terima kasih Lila, kamu taruh saja di meja saya. Baik pak. Lila menaruh berkas. Dia berhenti sejenak memperhatikan bosnya yang kusut, terlihat banyak pikiran. Bapak butuh sesuatu, biar saya bawakan kemari. Enggak Lila, makasih. Gilang mengecek berkas yang dibawakan Lila. Melihat tangan kiri Gilang memegangi kepalanya, membuat Lila tidak tega. Lila bergegas mengambilkan secangkir kopi agar Gilang lebih rileks. Pak, minum dulu biar lebih rileks. Lila menaruh kopi di meja. Makasih Lila. Kalau butuh sesuatu, Bapak bisa langsung panggil saya. Iya Lila. Oh iya, Lila mau tanya sesuatu sama kamu boleh? Pastinya boleh. Saya bingung harus bagaimana. Kita sedang marah sama saya. Apa yang harus saya lakukan? Dia tidak akan mau kalau saya bujuk dengan memberikan sesuatu barang yang mewah. Bunga, boneka, dia juga tidak suka. Lalu apa yang harus saya bawa untuk membujuknya? Maaf pak, memang tidak semua cewek bahagia diberikan barang-barang mewah. Mungkin beri kita hanya butuh sedikit waktu Bapak untuk bersama dia, karena bagi sebagian wanita itu, waktu bersama lebih mewah daripada barang-barang. Tidak ada gunanya juga kan kalau diberi barang-barang tapi orangnya tidak ada. Bunga, boneka atau cincin yang akan diberikan itu hanya pemanis saja. Lila memberikan nasihat Gilang. Benar juga, beberapa hari terakhir ini memang aku tidak ada waktu untuk dia. Bapak datang saja ke rumah kita, bawa sesuatu kesukaannya. Makanan misal, kita kan suka sekali makan. Tambah Lila. Oke, makasih Lila. Yang kamu bilang sangat benar. Kamu memang sekretaris yang sangat mengerti saya. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Gilang, dia pergi ke tempat makan untuk membelikan beberapa makanan yang disukai kita. Dia mau minta maaf. Dia ingin menghabiskan separuh malam bersama untuk melepaskan kerinduan dalam dirinya. Dia pusing kalau kita ngambek. Seakan stamina dalam dirinya menurun karena tidak dapat asupan vitamin.
Sayang, aku datang, kata Gilang sembari mengeberikan mobilnya menuju rumah kita. Gilang turun dari mobil membawa satu buket besar bunga serta makanan. Dia melangkah pelan saat kita sedang ngobrol sama seorang lelaki yang tidak dikenalnya. Dadanya bergemuruh. Dia terbakar cemburu melihat kita terlihat akrab. Sayang, panggil Gilang dengan jelas dan keras supaya cowok yang ada di depan kita itu mendengarnya. Kak Gilang, bibir kita mengembang melihat Gilang datang setelah dia mengabaikan dirinya. Siapa dia? Wajahnya semakin serius. Senyum kita pun mulai memudar. Hai Gilang, udah lama gak ketemu. Lo gak kenalin wajah gue. Devan menunjuk wajahnya. Gilang memperhatikan wajah Devan, namun dia tetap tidak mengenalinya. Gue Devan. Devan. Gilang langsung menatap kita tajam. Kita, karena udah malam, gue cabut dulu ya. Nanti kalau gue ada waktu akan main kesini lagi. Oh iya, salam ya sama tante, om dan yang lain, kata Devan dengan sengaja. Iya, kita mengangguk. Gilang, gue duluan. Devan melambaikan tangan. Gilang tidak menjawab, justru dia menatap kita dengan tajam. Dadanya semakin meradang dengan kata-kata akan datang lagi. Berarti mereka berdua akan ketemu lagi. Kita membalikkan badan. Dia sedang tidak ingin ketemu Gilang setelah perdebatan semalam. Dia masih marah, kecewa, jadi lebih baik jika dia menghindarinya dulu. Gilang menarik tangan kita hingga menghadap padanya. Sejak kapan kamu ketemuan sama Devan? Tanya Gilang dengan nada tinggi. Sorot matanya yang tajam terlihat dia sangat marah. Aku gak ketemuan sama Devan. Dia aja yang datang kemari. Jawab kita datar saja. Terus setelah datang kamu ngobrol berduaan. Gilang terus menyerang kita dengan pertanyaan yang menyudutkan kita. Ya terus, aku harus bagaimana? Dia datang bertamu masa aku diam aja, sedangkan di rumah gak ada orang. Sayang, jangan salah paham. Aku tidak pernah ketemuan sama Devan secara sengaja. Kita menjelaskan sama Gilang. Bertamu ya? Atau mengenang masa lalu? Gilang semakin emosi saja mendengar jawaban kita. Kak, kita pun ikut meradang. Aku sudah banyak pikiran. Pusing mikirin kamu yang tidak bisa dihubungi. Tapi kenyataannya, kamu malah asyik berduaan sama Devan. Bahkan kalian berencana untuk bertemu lagi. Gilang menjatuhkan buket bunga beserta makanannya. Gilang kemudian pergi begitu saja. Kita menghela nafas panjang. Jika dia terus emosi, maka hanya pertengkaran yang ada. Kak Gilang, tunggu sayang. Ini tidak seperti yang Kak Gilang bayangkan. Dia hanya datang dan baru saja datang. Kita memeluk Gilang dari belakang agar Gilang berhenti dan mau mendengarkan penjelasannya. Sayang, aku tidak pernah berhubungan ataupun mengundang Devan, tapi dia yang datang sendiri ke sini. Kita mulai meneteskan air matanya. Gilang melepaskan pelukan kita. Sudah malam, aku mau pulang dulu. Besok harus kerja lagi, katanya sambil masuk ke mobil. Sayang, tunggu. Gilang tidak mau mendengarkan kita. Emosinya sudah tidak bisa terkontrol. Kita jongkok sembari menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Dia menangis sesenggukan di depan rumah hampir setengah jam. Setelah dia merasa capek, langsung berdiri untuk kembali ke dalam rumah. Karena tangisannya juga tidak membuat Gilang berubah pikiran untuk kembali ke rumahnya. Harusnya kan aku yang marah. Kenapa malah Kak Gilang yang marahin aku? Kita sesenggukan. Kita mengambil bunga dan juga makanan dari Gilang. Dia naik perlahan ke kamarnya. Kita membuka kotak berisikan makanan yang sudah hancur karena dibuang begitu saja sama Gilang. Kita memasukkan makanan ke dalam mulutnya dengan dia yang masih terisak. Dia memakan makanan itu untuk melepaskan rasa kangen. Dia menganggap kalau itu kiriman dari Gilang meskipun sudah rusak, dia akan tetap memakannya. Kita, makasih makanannya ini sangat enak. Bunganya juga sangat cantik. Kamu jangan lupa makan ya. Good night, I love you. Kita mengirim pesan beserta gambar makanan dan bunga. Dia harap Gilang merespon pesannya. Namun harapan kita sia-sia. Gilang bahkan tidak membukanya. Ponsel kita berbunyi. Dengan sikap dia mengambil dan membuka ponselnya. Semangatnya menurun karena yang mengirim pesan ternyata bukan Gilang, melainkan Devan. Devan, Kit, besok ada waktu nggak? Temanin gue cari kado yuk buat calon istri gue. Sebentar lagi dia ulang tahun, tapi gue bingung mau kasih apa. Kita membaca sekilas lalu mengabaikan pesan dari Devan. Dia lebih memilih mematikan datanya lagi. Kita pergi ke kantor sangat pagi, 1 jam sebelum orang lain datang agar dia bisa bertemu dengan Gilang. Dia tidak mau nyamperin dia di rumah, takut kalau mama mertua dan keluarga dia tahu kalau mereka berdua sedang tidak baik-baik saja. Kita menunggu di depan ruangan Gilang.
agar saat Gilang datang, dia bisa langsung ngobrol. Tak lama Gilang datang. Mereka saling bertatapan tapi Gilang mengabaikan kita dengan pura-pura tidak melihat kita. Dia sibuk dengan berkas yang dibawanya dan ngobrol sama Lila. Kak Gilang, panggil kita sembari membututi Gilang dan Lila masuk ke ruangan. Pak, mau ngobrol dulu sama kita, kata Lila. Nggak perlu Lila, kamu segera siapkan berkasnya dan bilang sopir kalau kita akan berangkat 5 menit lagi, kata Gilang. Baik Pak. Lila keluar menyiapkan berkas yang akan dibawa meeting di luar. Sayang, please dengarkan aku dulu, kita memegang tangan Gilang. Maaf, aku sibuk banget hari ini. Lagian tidak ada yang perlu aku dengarkan. Gilang kekeh tidak mau mendengarkan kita. Ya udah, kalau kamu memang gak mau dengar, lanjutin aja marahnya kamu. Memangnya cuma kamu aja yang capek dan pusing. Entah apa yang kamu kerjakan sampai melupakan aku. Masih bisa marah sama aku. Kita pergi meninggalkan Gilang. Kita makin kesal saja. Harusnya kan dari kemarin dia yang marah. Tapi sekarang justru yang berbalik. Gilang yang marah sama dirinya. Kita menarik kursinya dengan sangat keras. Membuat teman-temannya langsung menoleh ke arah kita. Kesambet apaan lo Git? Pagi-pagi udah ngamuk, kata Fian. Kesambet Jin Tomang, jawab kita dengan nada tinggi. Wih, ngeri banget loh. PMS ya? Tanya Dino yang ngilu mendengar suara kita. Udah deh, jangan pada ganggu. Kerja lagi, kata Win. Bersambung.